Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membahas sebuah informasi kabar gembira lagi kepada Bapak Ibu semua terkait dengan soal atau naskah seleksi ASN telah diserahkan nih. Nah, kabar gembiranya itu, kenapa Mas ini bisa dikatakan kabar gembira? Karena sebentar lagi kita akan mengikuti tes. Dan nantinya tes tersebut ini merupakan salah satu kabar gembiranya seperti ini. Tes tersebut bagi yang lulus nanti akan menjadi P3K penuh waktu, dan yang tidak lulus akan menjadi P3K paruh waktu. Jadi intinya sama-sama diangkat menjadi ASN. Seperti apa sih informasinya? Coba kita bahas, dan ini saya langsung ambil dari websitenya Menpan RB. Namun sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa ke Telegram saya di @aba channel, atau Bapak Ibu juga follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kali ini Aba Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak bisa kunjungi nantinya di www.abachannel.com. Serta seandainya jika Bapak Ibu berkontribusi pulsa pada Aba Channel ini, Bapak Ibu bisa kirimkan pulsa, nomornya berikut di bawah ini. Jika Bapak Ibu berkenan tentunya. Langsung saja kita lihat dan kita simak informasinya berikut ini. Nah, di sini kita coba akan bahas dan kita ulas informasi dari website Menpan RB tersebut. Di sini ada informasi bahwasanya soal seleksi CSN diserahkan para Panselnas. Kementerian Pan RB jamin kerahasiaan dan objektivitas. Nah, ternyata sudah diserahkan naskahnya ini. Ingat, ini juga ada Ibu Sri Mulyani. Mungkin ini terkait dengan anggaran ya Bapak Ibu semua, karena ini juga Bu Sri Mulyani ini masuk di dalam Panselnas, anggota Panselnas. Nah, seperti apa sih informasinya? Coba kita cek bersama-sama. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Suharti menyerahkan naskah soal SKD CPNS dan naskah soal seleksi kompetensi P3K kepada PRT Deputi Bidang Aparatur Pan RB Bapak Abdul Hakim di kantor Kementerian PAN RB Jakarta Selasa 9/4. Ternyata ini Ibu Suharti Bapak Ibu semua, jadi bukan Ibu Sri Mulyani. Hampir sama sih, mohon maaf sebelumnya. Nah, kita lanjutkan saja pada informasinya. Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas pengadaan ASN tahun 2024 telah menerima naskah soal seleksi kompetensi dasar atau SKD calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan naskah soal seleksi kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Naskah soal ditulis oleh 38 perguruan tinggi se-Indonesia. Wow, ini ditulis oleh 38 Bapak Ibu semua, 38 dari perguruan tinggi. Sulit atau tidak ya? Atau mungkin Bapak Ibu semua yang pernah mengikuti tes sebelumnya, coba sampaikan nih sebagai mungkin motivasi bagi rekan-rekan yang kemarin belum ikut. Sulit atau tidak sih informasinya, atau tesnya atau CAT-nya itu sulit atau tidak? Coba sampaikan pengalaman Bapak Ibu semua di kolom komentar di bawah ini. Nah, kita lanjutkan. Naskah soal tersebut diserahkan secara simbolis oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Suharti kepada PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan RB Bapak Abdul Hakim di kantor Kementerian Pan RB Jakarta Selasa tanggal 4 bulan 6. Kementerian Pan RB menerima naskah tersebut sebagai perwakilan dari Panselnas. Soal-soal ini terdiri atas seleksi kompetensi dasar atau SKD CPNS. Sementara untuk P3K, nah ini P3K nih untuk Bapak Ibu semua nih para honorer. Naskah soal itu meliputi seleksi kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, dan wawancara, serta seleksi kompetensi teknis. Menteri Pan RB Bapak Abdullah Azwar Anas mengungkapkan apresiasinya terhadap tim penyusun naskah soal yang telah bekerja keras demi menciptakan ASN yang berkualitas. Panselnas dan tim penyusun naskah soal telah berkomitmen agar transformasi ASN bisa diwujudkan sejak tahap awal seleksi, ungkap Menteri Anas.
Sementara PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN-RB Bapak Abdul Hakim menegaskan, soal-soal ini disusun secara objektif dan profesional. Naskah soal diserahkan dalam bentuk dokumen digital transkripsi untuk mencegah kebocoran data. Kami menjamin objektivitas, akuntabilitas, dan kerahasiaan soal-soal ini, tegas Hakim. Apakah masih bisa bocor kalau sudah seperti ini? Sudah dijelaskan, sudah transkripsi. Menurut Bapak Ibu semua, bagaimana nih? Coba tanggapi Bapak Ibu semua. Soal-soal ini diharapkan mampu menyaring calon peserta seleksi CASN sehingga menghasilkan ASN yang memiliki karakteristik selaku pelayanan publik atau pelayan publik. Melalui soal ini pula akan menghasilkan ASN yang mampu berperan sebagai perkat negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Serta diharapkan bisa menciptakan ASN yang memiliki keterampilan, keahlian, dan perilaku sesuai dengan tuntutan jabatan. Serta memiliki kemampuan mengakselerasi fungsi dan tugas organisasi, ungkap Hakim. Perlu diingat, Panselnas terdiri atas Kementerian PAN-RB, Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN, Badan Pengasuhan Keuangan dan Pembangunan BPKP, Badan Riset dan Inovasi BRIN, serta Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Instansi tersebut terlibat dalam pengawasan dan pengamanan kegiatan penyusunan serta transfer naskah soal seleksi ASN. Dalam kesempatan itu, Sekjen Kemendikbudristek Suharti menjelaskan, naskah soal ini telah dilakukan pendampingan dan penjaminan mutu oleh Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek sebagai ahli konstruksi soal. Soal-soal ini juga melalui proses telaah oleh para ahli dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk memastikan bahwa soal yang disusun sesuai dengan kaidah bahasa yang benar. Suharti menyampaikan terima kasih karena Kemendikbudristek dilibatkan untuk penyusunan soal seleksi CPNS dan P3K. Keseluruhan proses penyusunan soal telah menggunakan sistem pengamanan teknologi yang digawangi oleh BSSN serta diawasi oleh Kementerian PAN-RB, BKN, BRIN, dan BPKP, ungkap Suharti. Suharti berharap Indonesia nantinya bisa memperoleh ASN yang memegang teguh core value berakhlak yang merupakan singkatan dari berorientasi, pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemendikbudristek berkomitmen untuk selalu dapat membantu proses pengadaan seleksi akuntabel dan transparan, tegasnya dokumentasi Humas PAN-RB. Nah, jadi selangkah lagi nih, soalnya sudah dibahas, tinggal jadwal ujiannya. Karena kalau kita melihat dari timeline-nya, ini akan dilakukan tes di bulan Juni ini atau bulan Juli paling tidak. Oleh sebab itu, terus pantau perkembangan dari informasi-informasi pengadaan seleksi CASN di tahun 2024 ini. Wajib mengikuti ya Bapak Ibu semua, terutama bagi honorer, karena P3K ini terekrut secara massal nantinya. Oleh sebab itu, jangan sia-siakan kesempatan ini. Terus pantau perkembangannya di Aba Channel ini. Dan oleh sebab itu, maka saya harapkan Bapak Ibu bisa menjadikan Aba Channel ini sebagai rekan Bapak Ibu semua dalam mencari sebuah informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.